Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dan mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang full costing and variable costing. Next slide. Kali ini dipresentasikan oleh kelompok kami, kelompok 3 dari kelas 5I, yang beranggotakan saya Muhammad Rangga Wirastika dengan NIM 230201507 dan teman saya Adinda Naswa Azmi dengan NIM 230201501. Dan saya Dewi Kusumawati dengan NIM 23020015095. Dan yang tidak lupa kita hormati yaitu dosen kami, Bapak Bambang Tutuko. Next slide. Agenda presentasi kami kali ini yaitu perhitungan biaya, laporan laba rugi, perbandingan utama, keunggulan dan kelemahan, kemudian kesimpulan. Di pendahuluan dan definisi ada pengertian full and variable costing, serta komponen biaya full and variable costing. Selanjutnya ada perlakuan biaya dan tujuan dan fungsi. Next slide. Slide kali ini, di situ terdapat pendahuluan, yaitu sistem perhitungan biaya adalah metode yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat, dan melapor semua biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa. Informasi biaya ini sangat penting untuk berbagai tujuan, termasuk yang pertama, penentuan harga pokok produksi atau HPP, mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kemudian, pengambilan keputusan, membantu manajemen dalam membuat keputusan strategis seperti penetapan harga jual, mengendalikan biaya, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu, dan memilih antara membuat sendiri atau membeli dari luar. Kemudian ada pengendalian biaya, membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Kemudian ada penilaian persediaan, menentukan nilai persediaan akhir untuk keperluan laporan keuangan. Kemudian yang terakhir ada pelaporan keuangan, menyediakan informasi biaya yang akurat untuk penyusunan laporan laba rugi dan neraca. Dalam akuntansi biaya, penentuan harga pokok produk adalah salah satu aktivitas paling krusial. Berdasarkan komponen biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi, dua metode utama yang digunakan untuk membebankan biaya ke produk adalah full costing atau disebut juga dengan metode harga pokok penuh, dan dengan disebut juga absorption costing, dan variable costing yaitu metode biaya variabel, dikenal juga sebagai direct costing atau marginal costing. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada perlakuan terhadap biaya overhead pabrik tetap atau BOP tetap. Next slide. Definisi variable costing. Variable costing atau sering disebut juga sebagai direct costing adalah metode penentuan harga pokok produk yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel sebagai bagian dari harga pokok produk. Kemudian ada full costing, metode harga pokok penuh. Full costing sering disebut juga sebagai absorption costing atau conventional costing. Adalah metode penentuan harga pokok produk yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi, baik yang berperilaku variabel maupun tetap, sebagai bagian dari harga pokok produk. Next slide. Di sini ada komponen dari full costing, yaitu yang pertama biaya bahan baku langsung.
atau yang disebut juga biaya bahan yang menjadi bagian integral dari produk jadi. Yang kedua di sini ada BTKL atau biaya tetap tenaga kerja langsung, yaitu upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, di sini ada biaya overhead pabrik variabel atau yang disebut BOP variabel. Biaya produksi tidak langsung yang berubah seiring volume produksi, misalnya listrik mesin. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada biaya overhead pabrik tetap atau BOP tetap. Biaya produksi tidak langsung yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, misalnya ada sewa pabrik. Selanjutnya ada komponen biaya dari variable costing, yaitu yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau BBBL, yaitu biaya bahan yang menjadi bagian integral dari produk jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik variabel atau BOP variabel, biaya produksi tidak langsung yang berubah seiring volume produksi, misalnya listrik dan mesin. Next slide. Perlakuan biaya full costing. Di sini ada biaya produksi tetap atau BOP tetap. Diperlakukan sebagai biaya produk atau produk cost. Ini berarti BOP tetap akan melekat pada persediaan hingga produk tersebut terjual. Jika produk belum terjual atau masuk persediaan akhir, sebagian BOP tetap akan tertunda pembebanannya di laporan laba rugi dan menjadi bagian dari nilai persediaan di neraca. Kemudian BOP tetap baru diakui sebagai beban pokok penjualan atau BPP di laporan laba rugi saat produk tersebut dijual. Selanjutnya ada biaya non-produksi atau biaya pemasaran dan administrasi, baik yang variabel maupun tetap diperlakukan sebagai biaya periode atau period cost dan dibebankan sepenuhnya dalam periode terjadinya. Mungkin next slide akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Adinda Naswa. Padanya kami persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada perlakuan biaya variable costing. Jadi di sini biaya produksi tetap atau BOP tetap ini diperlakukan sebagai biaya periode atau period cost. BOP tetap ini dibebankan seluruhnya sebagai beban pada periode terjadinya. Jadi tanpa memandang apakah produk sudah terjual ataupun masih tersimpan di gudang ataupun persediaan. Nah, BOP tetap ini tidak melekat pada persediaan akhir. Lalu ada biaya non-produksi atau bisa juga biaya pemasaran dan administrasi, itu baik yang mau variabel ataupun tetap diperlakukan sebagai biaya periode atau periode cost dan dibebankan sepenuhnya dalam periode terjadinya. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dan juga fungsi full costing. Nah, tujuan yang pertama itu adalah pelaporan keuangan eksternal. Jadi, metode yang wajib digunakan untuk pelaporan kepada pihak eksternal atau pemegang saham, otoritas pajak, kreditur, dan lain-lain itu terus karena sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU atau juga dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, selain itu, ada juga tujuan dan fungsi full costing yang kedua, penentuan harga pokok produk eksternal. Jadi, di sini menghitung semua biaya yang melekat pada produk atau produksi variabel dan tetap. HPP ini digunakan untuk menilai persediaan di neraca dan menghitung beban pokok penjualan atau BPP di laporan laba rugi. Lalu, selanjutnya yang ketiga, ada penentuan harga jual jangka panjang. Jadi di sini menyediakan dasar biaya penuh atau total cost-nya yang harus ditutupi perusahaan agar dapat bertahan dan menghasilkan laba dalam jangka waktu yang lebih lama atau panjang. Seperti itu. Next. Lalu di sini juga ada tujuan dan fungsi variable costing. Nah, tujuannya itu yang pertama ada analisis biaya volume laba atau CVP.
Nah, di sini memisahkan biaya variabel dan tetap secara jelas sehingga memungkinkan bagian manajer perusahaan untuk menghitung margin kontribusi dan melakukan analisis titik impas atau BEP dan juga analisis cost volume profit atau CVP. Nah, selain itu, tujuan dan fungsi yang kedua ada pengambilan keputusan jangka pendek. Nah, dari dasar yang lebih relevan untuk keputusan taktis seperti kayak menerima atau menolak pemesanan khusus atau bisa dibilang special order, di sini bisa membantu menentukan harga minimum karena hanya berfokus pada biaya variabel tambahannya. Lalu yang kedua juga bisa sebagai keputusan make or buy atau membuat sendiri atau membeli dari luar. Lalu yang ketiga seperti kayak penghapusan segmen atau produk atau bisa dibilang segmen elimination. Jadi di sini memberikan gambaran kontribusi setiap produk terhadap penentuan biaya tetap perusahaannya. Lalu yang ketiga, tujuan dan fungsi variable costing itu ada evaluasi kinerja manajer. Nah, dari evaluasi kinerja manajer ini, jadi bisa ketahuan laba bersih di variable cost itu hanya dipengaruhi oleh volume penjualan, bukan volume produksi. Ini memotivasi manajer untuk fokus pada penjualan, bukan sekedar menumpuk persediaan, karena BOP tetapnya dibebankan segera. Next. Oke, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan biaya produk untuk full costingnya atau bisa dibilang metode harga pokok penuh. Untuk rumusnya untuk HPP itu adalah BBL atau biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, ditambah juga BOP tetap, biaya overhead tetapnya, dan juga ditambah BOP variabel atau biaya overhead variabelnya. Lalu untuk memperhitungkannya, jadi ada soal misalkan ada PT Mebel Indah memproduksi 1000 meja dengan datanya itu biaya bahan baku langsungnya itu 50 juta, biaya tenaga kerja langsungnya itu 20 juta, biaya overhead variabelnya itu 10 juta, dan biaya overhead tetapnya itu 15 juta. Maka perhitungan HPP-nya itu ditambahkan semua biaya yang ada, BBL, BTKL, BOP tetap, dan BOP variabel, ketemu hasilnya dengan jumlah sebesar 95 juta. Lalu untuk memperhitungkan biaya per unitnya itu bisa dengan rumus jumlah unit yang dihasilkan dibagi dengan total biaya produksinya. Jadi bisa dihitung dari perhitungan HPP-nya di 95 juta dibagi dengan 1000 untuk dari jumlah memproduksinya. Ketemulah hasil biaya per unitnya adalah 95.000. Itu untuk perhitungan biaya full costing. Next, selanjutnya di sini ada perhitungan biaya untuk variable costing atau bisa dibilang metode biaya variabel. Nah, dari perhitungan untuk HPP variable costing itu rumusnya dengan BBL ditambah dengan BTKL ditambah dengan BOP variabel. Nah, di sini ada contoh untuk soalnya, misalnya PT Mebel Indah juga memproduksi 1000 meja dengan data sama seperti sebelumnya. Jadi biaya bahan baku langsungnya 50 juta, tenaga kerja langsungnya 20 juta, biaya overhead variabelnya 10 juta, dan biaya overhead tetapnya 15 juta. Yang membedakan adalah dari sebelumnya full costing, kalau variable costing ini hanya menambahkan sampai ke BOP variabelnya aja. Jadi BOP tetapnya tidak diperhitungkan atau tidak masuk ke dalam HPP-nya. Maka ketemulah hasil jumlah HPP-nya dengan sebesar 80 juta. Lalu untuk biaya per unit hampir sama dengan cara sebelumnya. Dari hasil jumlah unitnya dibagi dengan total biaya variabel produksinya. Artinya 80 juta HPP itu dibagi dengan 1000 atau hasil produksinya itu 1000 meja. Maka ketemu biaya per unitnya 80.000 per unit. Oke, next selanjutnya. Oke, di sini terkait laporan laba rugi. Nah, jadi laba rugi untuk full costing dan variabel itu ada sedikit perbedaan. Kalau untuk full costing ini menggunakan format tradisional di mana beban pokok penjualan dikurangkan dari pendapatan untuk mendapatkan laba kotor. Kemudian biaya operasional dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih. Nah, laporan laba rugi full costing ini disajikan dengan mengelompokkan biaya berdasarkan fungsinya, kayak ada produksi, pemasaran, dan administrasi ataupun lain-lainnya. Lalu untuk laporan laba rugi dengan variable costing ini menggunakan format
kontribusi margin. Jadi di mana biaya variabel atau harga pokok penjualan variabel dan biaya operasional variabelnya itu dikurangkan dari pendapatan untuk mendapatkan margin kontribusinya. Nah, nanti kemudian biaya tetap atau biaya overhead pabrik tetap dan biaya operasional tetapnya ini akan dikurangkan dari margin kontribusi untuk mendapatkan laba bersihnya. Oke, next selanjutnya. Oke, di sini ada contoh laporan laba rugi full costing. Jadi dari contoh soal sebelumnya ya, yang didapatkan kalau misalkan PT Mebel Indah menjual 900 unit, di sini misalkan unit meja dengan harganya 150.000, biaya tambahannya sebesar ada biaya penjualan dan administrasi variabelnya 10.000 per unit. Lalu yang kedua ada biaya penjualan dan administrasi tetapnya sebesar 20 juta. Nah, sebelah kanan ini ada contoh laporan laba rugi, di mana jadi penjualannya yang 900 unit itu dikali dengan 150.000, ketemu 1.350.000 rupiah. Terus nanti dikurangi dengan BPP atau beban pokok penjualan yang tersedia. Ada persediaan awal, ada HPP, ada juga tersedia untuk dijualnya. Nanti dikurangi juga dengan persediaan akhir. Nanti ketemu hasilnya dengan laba kotor sebesar Rp49.500.000. Nah, dari Rp49.500.000 ini akan dikurangi dengan beban-beban yang ada pada perusahaan tersebut. Maka nanti ketemu hasilnya laba operasi bersihnya atau laba bersihnya sebesar Rp20.500.000. Seperti itu. Oke, next selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya laporan laba rugi variable costing akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dewi, silakan. Terima kasih ya Dinda. Di sini adalah untuk contoh dari laporan laba rugi variable costing, yang dimana untuk variable costing ini formatnya berbeda dengan full costing. Nah, untuk soalnya itu sama dengan contoh soal sebelumnya. Yaitu PT Mebel Indah menjual 900 unit meja dengan harga 150.000 dengan biaya tambahan, yaitu ada biaya penjualan dan administrasi variabel 10.000 per unit dan biaya penjualan administrasi tetap 20 juta. Nah, dari untuk bentuk laporannya sendiri itu untuk perhitungan penjualnya sama dengan sebelumnya, sesuai dengan full costing, yaitu 900 kali 150.000 ketemulah 135. Nah, setelah itu untuk pengurangannya itu hanya biaya variabel saja yang dikurangkan atau persediaan dari harga variabel tadi, yaitu untuk persediaan awal kan tidak ada, makanya 0 di sini. Kemudian ditambahkan dengan HPP produksi dari harga variabel, yaitu 1.000 unit dikali 80.000 ketemulah 80 juta, dan untuk barang yang tersedia dijual itu berarti 80 juta. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, yaitu 100 unit dikali 80.000 ketemulah 8 juta. Dari biaya tersebut ketemulah BPP variabelnya, yaitu 72 juta atau 900 unit dikali dengan 80.000. Nah, kemudian kita kurangkan lagi biaya penjualan dan administrasi variabel. Kalau yang tadi itu kan untuk biaya penjualan dan administrasi variabelnya kan di bagian bawah ya. Nah, kalau sekarang itu dimasukkan sebelum kita mencari laba kotor atau yang disebut margin kontribusi. Nah, kemudian total biaya variabelnya adalah 81 juta. Dari total tersebut ketemulah margin kontribusi, yaitu sebesar 54 juta dari perhitungan 135 juta penjualan dikurangi dengan total biaya variabel 81 juta. Kemudian dari margin kontribusi tersebut baru dikurangi oleh semua biaya tetap, yaitu ada biaya overhead tetap dan biaya penjualan dan administrasi tetap yang jumlahnya adalah 35 juta. Nah, untuk biaya operasi bersihnya itu berarti margin kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap atau 54 juta dikurangi dengan 35 juta, ketemulah 19 juta. Di sini ada perbedaan antara jumlah margin atau jumlah laba operasi bersih antara full costing dan variable costing. Next slide.
untuk rekonsiliasinya itu karena ada perbedaan tadi antara laba bersih di full costing dan variable costing. Nah, di laba bersih kedua metode ini berbeda karena BOP tetap yang ditunda dalam persediaan akhir oleh full costing. Di sini untuk rekonsiliasinya itu tadi kan untuk laba operasi bersih full costingnya kan 20.500.000. Kemudian dikurangi dengan BOP tetap dalam persediaan akhir atau 100 unit dikali 15.000 ketemulah 1.500.000. Nah, dari laba full costing dikurangi dengan BOP tetap yang ada di persediaan akhir ketemulah laba operasi bersih atas variable costing yaitu 19 juta. Penjelasan atas perbedaan itu karena unit yang diproduksi atau 1.000 unit lebih besar dari unit yang dijual atau hanya 900 unit di full costing, menunda pembebanan BOP tetap sebesar 1.500.000 atau persediaan dikali BOP tetap per unit ke periode berikutnya. Sebaliknya, di variable costing membebankan seluruh BOP tetap yang sejumlah 15 juta pada periode ini. Karena adanya penundaan laba full costing sejumlah 20.500.000 lebih tinggi dari laba variable costing yaitu 19 juta sebesar 1.500.000. Next. Nah, dari implikasi terhadap laba bersih itu ada beberapa implikasi dari penggunaan metode-metode yang ada. Laba bersih kedua metode ini akan berbeda ketika unit yang diproduksi tidak sama dengan unit yang dijual atau ada perubahan persediaan. Dan akan sama hanya jika unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual. Dalam kondisi lain, laba bersih cenderung berbeda apabila yang pertama, unit yang diproduksi lebih besar daripada unit yang dijual atau persediaan naik. Maka, full costing laba bersihnya itu lebih besar ketimbang variable costing laba bersihnya. Nah, alasannya full costing menunda pembebanan sebagian BOP tetap ke periode mendatang dan melekat di persediaan akhir. Sementara, variable costing membebankan seluruh BOP tetap pada periode berjalan. Nah, yang kedua, itu kondisinya jika unit yang diproduksi lebih kecil daripada unit yang dijual atau persediaan turun, maka laba bersih dari full costing itu lebih kecil daripada laba bersih di variable costing. Alasannya karena full costing membebankan BOP tetap ke periode berjalan ditambah BOP tetap yang ditunda dari periode sebelumnya atau berasal dari persediaan awal. Sementara variable costing hanya membebankan BOP tetap di periode berjalan. Nah, yang ketiga itu adalah jika unit yang diproduksi sama dengan unit yang dijual, maka laba antara full costing dan variable costing itu sama. Next. Nah, di sini ada perbandingan utama antara full costing dan variable costing. Nah, yang pertama itu dari komponen HPP-nya. Untuk komponen sendiri kan, kalau untuk full costing kan ada BOP tetap, sedangkan di variable costing itu tidak ada BOP tetap. Nah, yang kedua itu dari perlakuan BOP tetapnya sendiri. Kalau untuk full costing itu biaya produknya, BOP itu bagian dari biaya produk atau bagian dari harga pokok produksi. Sedangkan di variable costing itu BOP tetap itu sebagai biaya periode atau langsung dibebankan ke laba rugi. Nah, kemudian dari bentuk format laporan keuangan yang digunakan, itu kalau untuk full costing berdasarkan fungsi atau format tradisional, yaitu dengan laba kotor. Sedangkan variable costing itu berdasarkan perilaku biaya atau margin kontribusi. Nah, untuk yang pengaruh pada laba bersih itu untuk full costing dipengaruhi oleh volume penjualan dan volume produksi. Sedangkan untuk variable costing itu hanya dipengaruhi oleh volume penjualan. Dan yang terakhir adalah nilai persediaan. Nah, untuk nilai persediaan sendiri di full costing itu lebih tinggi karena memasukkan BOP tetap. Sedangkan di variable costing itu lebih rendah karena hanya biaya variable saja yang diperhitungkan. Nah, untuk tujuan utamanya itu juga ada perbedaan. Kalau untuk tujuan utama dari full costing itu adalah untuk pelaporan eksternal,
karena sesuai dengan SAK dan PABU, dan menentukan harga jual panjang. Sedangkan untuk variable costing itu hanya untuk pelaporan internal dan ditujukan untuk pengambilan keputusan manajerial jangka pendek. Oke, next. Oke, di sini kita akan membahas terkait keunggulan dan kelemahan dari full costing dan variable costing. Nah, untuk keunggulan dari full costing sendiri itu yang pertama itu adalah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU atau SAK, dan merupakan satu-satunya metode yang diakui dan diwajibkan untuk pelaporan keuangan eksternal dan tujuan perpajakan. Nah, selain itu ada juga untuk keuntungan dari full costing sendiri adalah harga jualnya itu untuk jangka panjang, yaitu menyediakan dasar harga biaya penuh atau total cost yang komprehensif termasuk biaya tetap untuk menentukan harga jual yang menjamin perusahaan mencapai titik impas dan menghasilkan laba dalam jangka panjang. Nah, ada juga untuk keunggulannya yaitu stabilitas harganya lebih stabil harga pokoknya. Karena biaya per unit cenderung lebih stabil karena memasukkan biaya tetap, tidak hanya biaya variabel saja. Nah, untuk kelemahan dari full costing itu ada beberapa. Yang pertama, labanya itu mudah dimanipulasi. Laba bersih dapat dimanipulasi oleh manajemen dengan cara meningkatkan volume produksi. Jika produksi meningkat atau melebihi penjualan, sebagian biaya overhead pabrik tetap akan ditunda pembebanannya di laporan laba rugi dan tersembunyi dalam nilai persediaan, sehingga laba terlihat lebih tinggi. Nah, untuk kelemahannya juga ada untuk kurang relevan untuk keputusan jangka pendek, tidak memisahkan biaya berdasarkan perilaku antara tetap dan variabel, sehingga kurang efektif untuk analisis cost volume profit atau CVP, atau keputusan taktis jangka pendek seperti menentukan harga pesanan khusus. Nah, ada juga untuk kelemahannya yaitu penilaian kinerjanya kurang akurat. Sulit menilai efisiensi manajer operasional karena BOP tetap yang berada di luar kendali mereka ikut dibebankan ke produk. Nah, untuk keunggulan dari variable costing itu ada beberapa. Yang pertama ada relevan untuk pengambilan keputusan manajerial, memungkinkan analisis CVP, penetapan harga jual jangka pendek, dan keputusan khusus make or buy special order karena menyoroti kontribusi margin atau margin kontribusi. Nah, ada juga kontrol biayanya lebih jelas, memudahkan pengawasan dan pengendalian biaya karena memisahkan biaya menjadi variabel dan tetap. Dan laba selaras dengan penjualan. Laba bersih hanya dipengaruhi oleh volume penjualan, tidak oleh volume produksi. Ini mendorong manajer untuk fokus pada penjualan dan mencegah penumpukan persediaan yang tidak terjual. Nah, untuk keunggulannya juga ada penilaian kinerja dari manajer itu lebih adil. Nah, untuk kelemahan dari variable costing itu ada beberapa. Yang pertama itu tidak sesuai dengan SAK dan PABU. Tidak diakui untuk pelaporan keuangan eksternal, dan perusahaan yang menggunakannya untuk internal harus melakukan penyesuaian atau rekonsiliasi untuk laporan eksternal. Nah, untuk kelemahannya juga ada harga jualnya itu komprehensif, hanya fokus pada biaya variabel, sehingga jika digunakan tanpa pertimbangan yang matang, dapat menyebabkan penentuan harga jual yang terlalu rendah, tidak mencakup semua biaya tetap dalam jangka panjang. Nah, terus untuk kelemahan yang selanjutnya itu ada asumsi pemisahan biaya. Bergantung pada asumsi yang akurat mengenai pemisahan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel yang mungkin sulit dilakukan di lapangan. Nah, itu adalah kelemahan dari variable costing. Next. Dari pembahasan kita terkait full costing dan variable costing, itu dapat disimpulkan bahwa pemilihan antara full costing dan variable costing bergantung pada kebutuhan informasi dan tujuan penggunaannya. Untuk pelaporan kepada pihak eksternal dan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP, full costing umumnya digunakan. Namun, untuk keperluan internal dan pengambilan keputusan, variable costing seringkali lebih memberikan pandangan yang lebih relevan dan berguna dan lebih cocok.
Nah, pada intinya, kedua metode ini memiliki fungsi yang saling melengkapi. Full costing digunakan untuk menjawab pertanyaan, berapa laba yang harus dilaporkan kepada pihak luar, yaitu investor, kreditur, dan pajak, dan lain-lain. Nah, dan untuk variable costing itu digunakan untuk menjawab pertanyaan, berapa laba yang diperoleh dari setiap unit yang terjual, dan bagaimana cara mengoptimalkan keputusan jangka pendek. Demikian presentasi dari kami, kelompok 3. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Dadah!